Kekuatan asam dan basa dijelaskan dengan reaksi asam basa Arrhenius. Asam adalah zat yang melepaskan ion H+ di dalam air, contohnya HCl. Kalau terion akan menjadi ion H+ dan ion Cl-. H+ adalah asam. Sedangkan yang kedua adalah CH3COH atau asam asetat, maka akan terion menjadi H+ atau ion H+ dan ion CH3COO-. H+-nya juga asam. Nah, karena HCl ini adalah asam kuat, maka akan terion sempurna. 100% pecah menjadi ion-ionnya. Jadi kalau misalkan awalnya ada 100 butir HCl, maka akan pecah menjadi ion H+ sebanyak 100 butir, tentu saja Cl-nya juga 100 butir. Sedangkan CH3COH sebagai asam lemah, maka tidak terion seluruhnya atau terion hanya sebagian. Maka kalau awalnya ada 100 butir, maka yang pecah menjadi kurang dari 100 butir. H+-nya, demikian pula CH3COH-nya. Basa adalah zat yang melepaskan ion OH- di dalam air. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida akan terion menjadi Na+ dan ion OH-. Ion OH- adalah basa. Basa yang kedua adalah NH4OH. Ini basa lemah. Maka akan terion menjadi NH4+ dan OH- juga basa ini. Sebagai basa kuat, NaOH, maka akan terion seluruhnya. Pecah semuanya, terdisosiasi seluruhnya 100%. Maka misalkan awalnya ada 100 butir, maka akan pecah menjadi OH- juga menghasilkan 100 butir. Begitu pula ion Na+-nya. Sedangkan NH4OH yang merupakan basa lemah, kalau awalnya ada 100 butir, maka yang pecah ini hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Maka akan menghasilkan OH- kurang dari 100 butir. Ini adalah contoh-contoh dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kekuatan asam dan basa berdasarkan tetapan atau konstantanya. Berikut ini ceritanya. Asam asetat atau CH3COH maka akan terurai menjadi ion H+ dan ion CH3COO-. Jika mula-mula ada sebanyak M CH3COH-nya, maka H+ dan CH3COO-nya belum ada. Nah, kemudian yang terurai sesuai dengan derajat ionisasi dari CH3COH. Makin besar derajat ionisasinya, atau derajat peruraiannya, berarti makin besar pula nilainya. Sehingga yang terurai dihitung dengan cara alfa kali M. Jadi alfa adalah derajat ionisasi. M-nya adalah mula-mulanya tadi. Maka kalau yang terurai CH3COOH-nya alfa M, maka H+ yang akan terbentuk juga sebanyak alfa M. Begitu pula CH3COOH-nya sama, yaitu alfa M. Maka pada keadaan akhirnya, setelah reaksi, kondisi CH3COOH-nya sebesar M dikurangi alfa M. Ini tinggal M dikurangi alfa M. Sedangkan H+ dan CH3COO-nya tinggal diturunkan saja ke bawah. Nah, karena alfa M itu nilainya sangat kecil, sehingga M dikurangi alfa M
disamakan dengan M saja, seperti ini jadinya. Jadi karena alfa M itu nilainya sedikit, kecil, maka M dikurangi alfa M dianggap sama dengan M saja. Nah, dengan begitu, cara menghitung konstanta kesetimbangan asam lemah seperti ini, seperti layaknya tetapan kesetimbangan yang pernah kalian pelajari, bahwa tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi pereaksi, atau perkalian konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri. Seperti ini, yang kanan yaitu H+ dan CH3COH, yang kiri CH3COH. Maaf, yang kanan adalah H+ dengan CH3COO-, yang kiri CH3COOH. Nah, kalau nilai-nilai yang ada pada akhir reaksi itu dimasukkan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, yang kanan H+-nya alfa M, CH3COO-nya juga alfa M. Lalu dibagi dengan M, karena M- alfa M dianggap sama dengan M, jadi dibagi M. Nah, sehingga M-nya bisa dicoret, maka yang terjadi atau hasil akhirnya adalah alfa kali alfa M atau alfa kuadrat M. Nah, selanjutnya untuk rumus Ka ini bisa dihitung lagi untuk ke depan pada perhitungan selanjutnya, yaitu seperti ini. Nah, karena H+ dengan CH3COO- itu sama, maka perkaliannya dianggap sama dengan kuadrat ya. Maka H+ kuadrat, konsentrasi H+ kuadrat akan sama dengan Ka kali CH3COOH. Nah, dikalikan seperti ini. Nah, kalau nilainya dimasukkan, maka seperti ini. Kalau H+-nya tidak diakarkan ya, tidak dikuadratkan, jadi H+ sama dengan akar dari Ka kali CH3COO-, CH3COOH, sehingga akar Ka kali M. Nah, ini untuk rumus selanjutnya pada perhitungan pH nantinya. Sama halnya dengan tetapan konstanta asam lemah yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kali ini tetapan konstanta basa lemah atau Kb. Caranya sama menghitungnya. Misalkan ada NH4OH, amonium hidroksida, maka akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Jika mula-mula NH4OH-nya sebanyak M molar, maka NH4+ dan OH-nya belum ada karena mula-mula. Kemudian yang terurai tergantung dari derajat ionisasi atau derajat desosiasi dari asam basa ini, NH4OH. Yang rumusnya adalah seperti ini, alfa kali M yang mula-mula tadi itu. Maka NH4+-nya akan sama, demikian juga OH-nya juga akan sama, karena koefisiennya sama, satu semuanya ya, koefisien satu semua. Jadi ini 1:1:1. Kemudian akhir reaksinya tinggal dikurangi untuk NH4OH ini, M dikurangi alfa M, sedangkan NH4+ dan OH-nya tinggal diturunkan saja. Nah, karena alfa M itu nilainya sangat kecil, sehingga M- alfa M kita abaikan alfa M-nya ini. Artinya dianggap tidak ada, sehingga M- alfa M dianggap sama dengan M saja. Nah, kemudian dari persamaan reaksi ini kita tulis tetapan kesetimbangannya,
atau KB adalah yang kanan NH4 plus dengan OH min dikalikan dibagi yang kiri NH4OH. Nah, kemudian kita masukkan nilai pada baris akhir reaksi ini, yaitu KB sama dengan NH4 plusnya alfa M, OH minnya alfa M juga, dibagi NH4OH-nya, yaitu dianggap sama dengan M, jadi M saja. Maka akan sama dengan alfa kali alfa M setelah salah satu M-nya dicoret ini ya. Atau lebih mudah ditulis alfa kali M. Nah, pada kemudian hari nanti atau pada sesi berikutnya kita juga akan membahas dari rumus ini. Kita akan memperoleh rumus baru seperti ini. OH min kuadrat. Kenapa OH min kuadrat? Karena NH4 plus dengan OH min itu kan sama jumlahnya, itu alfa M tadi. Jadi kalau ada bilangan yang sama dikalikan kan kuadrat. Maka akan sama dengan KB kali NH4OH. Kalau kuadratnya dihilangkan, maka jadilah akar KB kali M. Nah, demikian tetapan konstanta basa lemah atau KB. Kesimpulan, kekuatan asam dan basa ditentukan oleh harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan 1 asam kuat, Ka kurang dari 1 asam lemah. Jika Kb sama dengan 1 basa kuat, kurang dari 1 basa lemah. Demikian.